ini untuk Habib ada minta diinfokan dan dijelasan. Sudah boleh dibaca oleh umat Ya. ijazah. Dari Habib biar lebih utama langsung ketemu dulu, pesan guru saya kalau ketemu Habib bareng masa ini ijazah karena mereka sakit. Jadi minta diinfokan. Ijazah itu sebetulnya itu sudah aman. Cuma kalau mau pakai ijazah itu boleh. Cuma ini buat yang kita ya. Jadi jangan salah paham seperti sebagian orang. Jadi nunggu diijazahkan dulu. Kadang-kadang orang sehingga belum dijazahkan nggak baca. Padahal dalam Al-Quran kan Allah sudah firmankan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan baca dzikir Rotibul Aqtos ini kan isinya ada dzikir, potongan ayat-ayat Al-Quran, doa, sholawat, tahlil, tahmid, semuanya ada. Sehingga ini isinya ibadah, cuma bentuknya namanya rotib. Dan yang kita baca namanya Rotibul Aqtos, suatu dzikir yang dikumpulkan oleh Al-Habib Umar bin Abdul Aqtos, yang beliau ini adalah gurunya Syaikh Rotibul Haddad, itu Habib Abdullah bin Alwi bin Abdul Haddad. Jadi Rotibul Aqtos, Rotibul Haddad, ada juga Rotibul Idrus. Itu pada umumnya kita baca boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah. Tapi kalau pakai ijazah, keuntungannya itu paling tidak yang itu ada dua. Yang pertama, keuntungan kalau pakai ijazah itu kita bacanya lebih mantap karena sudah dapat ijazah. Yang kedua, kalau kita ada apa-apa mau nanya tentang apa yang kita baca ini, ntar bisa tanya kepada yang memberikan ijazah. Itu sebetulnya. Kalau Al-Fakir di Dalwa, Semono di Jawa Timur, panggil Pasuruan. Di kita di Dalwa pun dari awal Semono sampai akhirnya nggak ada ijazah. Kita baca dari Muslim seperti yang saya bawa ini. Ini yang menertibkan Mu'asir Mahad Darul Raci, Bangi Raci nama desanya. Ini semuanya sudah dijazahkan oleh beliau, Abu Yahya Bebasan Baru. Jadi tinggal dibaca saja. Seperti kemarin kalau hadir di acara Milad Isra Mi'raj Majelis Al-Wasilah yang pertama, itu juga baru akan silakan diamalkan, berikan kepada siapapun. Karena intinya dzikir, rotib, sholat itu pada dasarnya sudah boleh. Cuma tadi itu kalau pakai ijazah keuntungannya kita lebih mantap. Kemudian kita itu kalau ada apa-apa bisa tanya langsung kepada orang yang memberikan ijazah. Jangan ntar akhirnya dengar ada orang baca nggak pakai ijazah jadi gila. Itu pasti ada problem sebelumnya. Ada orang akan beri cakron, akan terbang katanya. Itu mungkin dia sambil lindur mungkin. Karena pada umumnya rotib, dzikir semuanya itu sudah umum. Dengan ayat tadi itu sudah mencakup semua. Cuma kalau kita pengen berberkah silakan, cuma jangan salah harus. Jadi kita biasanya itu kalau ketemu orang-orang soleh itu yang baiknya itu minta ilmu, minta amalan, dzikir, jangan minta selfie. Karena ketemu orang-orang soleh, ketemu ustaz ulama selfie juga, HP yang disiapin, notes dulu disiapkan, pulpen, keterangannya dicatat. Ini kalau HP disiapkan, udah disiapkan nih fokus selfie, bagus. Jadi istifadah harus mengambil faedah-faedah sama beliau-beliau semuanya. Nah sekarang ada Ustaz Ridwan atau apa, Haji Iwan, ntar bisa ke beliau dan mungkin bisa ini rutin berarti yang malam sini, rutinan sini sama. Sebenarnya rutin itu udah hampir 12 tahun. Cuman sekarang karena berhubung saya makin sibuk, jadi tidak rutin setiap malam. Cuman pasti ada sebulan sekali. Ntar bisa tanya-tanya langsung sama beliau, karena beliau sudah yang memberikan ijazah dan juga membaca barang-barang. Jadi kalau anak mas intinya sebagaimana anak dapat di Dalwa, silakan dibaca Rotibul Aqtos. Jadi bahasa bukan ijazah, kita baca bareng-bareng saja. Ya. Jadi keistimewaannya yang Al-Fakir tahu, Rotibul Aqtos ini berbeda dengan rotib-rotib yang lainnya. Rotibul Haddad, Rotibul Idrus, rotib yang lain. Bedanya apa? Habib Umar bin Abdul Aqtos sekarang Al-Fakir tidak memberikan ijazah kepada selain manusia. Kalau Rotibul Haddad
rotib yang lainnya itu jin pun bisa baca. Makanya kalau sudah kaitan orang kena sihir, kena tenun, kena yang seperti itu biasanya dibaca rotib laktos. Di rumah kita ada kejadian apa-apa aneh-aneh, nah baca rotib laktos. Anak kita, cuma jangan seudon yang penting. Anak kita kalau jam 12 malam, jam 11 melihat ke atas, apalagi yang masih kecil, nah itu dibaca rotib laktos. Karena memang fungsinya, faedahnya itu kalau digambarkan, waktu itu anak punya guru sempat menggambarkan rotibul haddad dengan rotibul idrus. Kalau rotibul haddad itu untuk perlindungan, melindungi diri. Tapi kalau sudah kaitan dengan serangan, itu biasanya lebih cenderung rotibul laktos yang dibaca. Kalau bahasa gampangnya ini lebih keras ya. Kalau rotibul laktos ini, kalau sudah main fisik, main tenun, macam-macamnya, itu dibaca rotibul laktos. Kemudian juga rotibul laktos ini tidak didesakan tadi kepada jin, karena nggak tahu benar tidaknya, cuma ada yang cerita ada orang kesurupan baca rotibul haddad, dilanjutkan sama yang kesurupan. Makanya kalau rotibul laktos ini lebih ke sana arahnya. Jadi kalau sudah berkaitan fisik, sihir-sihir gitu. Lalu juga pernah beberapa kali menangani orang kayak gitu, cuma bukan saya minta sama orang yang memang di ahlinya, disuruh rata-rata bacanya rotibul laktos, baca rotibul laktos. Jadi pembacaannya boleh kapan saja, mau habis subuh, habis duhur, duha, maghrib, asar boleh. Cuma kalau tidak sah dalam kitab Al-Qirtos, sarannya rotibul laktos itu lebih dianjurkan pada isya ya. Pada isya, cuma ini sebenarnya biasanya pada isya saja. Cuma ini ngobrol kebetulan pada isya tuh ada iktisar, ada kumpulan. Makanya tadi ini dari maghrib, dan tadi Al-Faqih mau datang lebih awal. Qadarullah ada tamu yang ditunggu 4:30, datangnya menjelang maghrib, mau diusir nggak enak. Barangkali orang yang nonton juga. Ya jadi minta maaf tadi. Kemudian juga salah satu faedahnya Al-Faqih tahu itu rotibul laktos ini agar bisa mendapatkan istri yang soleha dan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah ini lebih dianjurkan baca rotibul laktos di antara faedahnya. Itu kurang lebih yang Al-Faqih tahu tentang rotibul laktos. Kemudian secara umum rotibul laktos ini dzikir, sehingga dzikir secara umum Allah sudah firman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, hati kalian. Jadi ini langsung ijazah dari Allah sebetulnya. Cuma variasi bentuknya, ada rotibul laktos, rotibul haddad, ada wirid sakrot, ada hizib nawawi, hizib nasr, hizib basar, macam-macam itu. Itu sebetulnya perpanjangan daripada zikir yang sudah Allah firmankan, berzikirlah kamu kepada Allah, maka hati kamu akan menjadi tenang. Sehingga kalau kita punya problem, jangan rekreasi, jangan ke kebun binatang, jangan berenang, apalagi sampai nyelam nggak keluar sampai sejam, takutnya nembus alam barzah. Ada kan orang kalau sumur, saya pernah lihat kalau sumur itu dia dengan masuk ke kolam renang, kemudian menyelam sampai sekian menit, melupakan urusan dunia. Bukan melupakan urusan dunia, pindah dari alam dunia takutnya, malah meninggal. Sehingga yang diajarkan itu apa? Baca dzikir, datang ke tempat-tempat seperti ini, kemudian datang ke majelis-majelis ilmu. Itu yang menjadikan hati kita tenang dengan berzikir. Sehingga dikisahkan di zaman dulu itu ada seorang raja berjalan dengan rombongannya. Si raja ini tiba-tiba melihat seorang laki-laki yang pakai cobaan camping, kelihatan orang miskin bukan orang kaya. Dia bawa seperti tas dari plastik. Dilihat ini orang jalan, ada pohon, kemudian dia berteduh di sana, tiduran sejenak, kemudian dikeluarkan dari isi tas plastiknya itu cuma ada roti Arab. Bagi lupa namanya, roti yang keras di Arab. Kalau kamir mah Pemalang punya itu. Pokoknya ini roti Arab ini kalau dilempar ke kaca, kacanya pecah. Keras ini roti. Sehingga itu roti yang keras itu dia bawa. Dia cuma tidur di bawah pohon itu, di sampingnya ada sungai. Itu roti keras cuma dilembutkan dengan air sungai. Setelah itu dia makan sambil nyantai di bawah pohon.
dimakan, tiba-tiba dia mengucap alhamdulillah, seakan-akan dia ini makan makanan yang paling enak, padahal roti Arab yang keras gitu. Si raja bingung, apa yang ada di otak orang ini. Si raja berkata, pasukanku, panggil dia, suruh menghadap saya. Panggil. Akhirnya ini laki-laki ini datang, kemudian ditanya sama raja, wahai hamba Allah, kamu saya lihat tuh cuma makan roti yang keras kayak gitu, dilembutkan dengan air sungai, kenapa kamu kok kayak alhamdulillah, kayak makan sate, makan kambing atau makan apa? Tiba-tiba ini laki-laki berkata, wahai raja, sebelum saya jawab, saya mau tanya sama raja. Apa pertanyaannya? Kalau raja makan makanan nggak bisa masuk ke dalam, keselak di sini, terjanggal. Kemudian janggalan ini tidak bisa masuk makanan ini yang tercegah di tenggorokan itu, kecuali raja harus memberikan separuh dari kerajaannya raja. Dikasih tidak? Raja mau saya kasih, tidak enak. Ada makanan kesel ini sakit, saya beri separuh kerajaan saya. Baik raja. Sekarang raja makanan tadi sudah masuk. Kemudian maaf, raja buang air besar, nggak bisa keluar ini. Kotoran ini nggak bisa keluar. Waktu raja buang air besar. Dan kotoran ini bisa keluar dengan syarat raja harus membayar separuh dari kerajaan yang raja diberikan baru akan keluar. Raja berikan enggak? Oh iya saya berikan, sakit saya nggak mau kayak gitu. Wahai raja, kata laki-laki, berarti raja dengan semua kerajaan raja ini itu dibandingkan cuma hanya gara-gara makanan yang terselak yang tidak bisa masuk sama kotoran yang tidak bisa keluar. Raja bayangkan saya bisa tidur di bawah pohon itu nikmat dari Allah. Kemudian apalagi sudah saya nikmat tidur dari Allah, enak seperti itu. Saya bisa makan roti yang seperti tadi, itu nikmat dari Allah. Sehingganya oleh karena itu saya bilang alhamdulillah. Raja itu akhirnya tertegun dengan apa yang disampaikan oleh laki-laki ini. Ternyata ini laki-laki kenapa dia seperti itu? Dirinya tidak pernah lepas daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya itu tenang. Ketenangan diri kita ini bukan kaitannya dengan harta. Orang yang selalu mengaitkan ketenangan di dunia dengan harta, maka tatkala dia tidak punya harta, Allah buat dirinya tidak akan tenang. Karena dia beranggapan harta yang menjadikan dia tenang. Tapi orang yang selalu berkeyakinan yang menjadikan saya tenang, menjadikan saya bahagia, semuanya adalah Allah, aturan Allah, dia pasrah tawakkal sama Allah. Waktu dia nggak punya apa-apa, Allah berikan ketenangan kepada dia. Kenapa? Kalau ukurnya Allah. Ini yang harus kita ubah. Sebagian orang sampai berurusan dengan riba, sebagian orang sampai harus mengambil uangnya orang lain, sebagai seorang penguasa berbuat zalim sama orang lain gara-gara masalah dunia. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, karena orang tersebut tidak punya koneksi yang kuat sama Allah. Makin kuat kita punya koneksi hubungan sama Allah, makin kuat juga hidupan kita ini menjadi tenang. Kita punya HP ini, kalau internetnya lemah, mau live streaming Facebook, Instagram, macam-macamnya pun akan menjadi lemah. Tapi kalau internetnya ini kencang kuat, mau live dimanapun akan lancar. Begitu juga kalau kita ini koneksi sama Allah ini kencang, ingat sama Allah selalu, karena musibah gak bakal nyari siapa yang salah, tapi dia akan langsung mengatakan ini semua datangnya dari Allah. Allah berikan penyakit kepada dia gak akan nyalakan orang, ini penyakit datangnya dari Allah. Tak kala dia punya harta diambil oleh orang lain, dia tidak akan menyalahkan orang, ini musibah datangnya dari Allah. Siapa dia? Orang yang koneksinya kuat kepada Allah, yang selalu berzikir dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapatnya? Dari perkumpulan seperti ini. Sehingga perkumpulan seperti ini jangan ditinggalkan. Kalau perlu ada kaitan sama dunia, tinggalkan dunia. Kumpul di tempat seperti ini, karena ketenangan tidak bisa diukur dengan dunia. Berapa banyak sekarang di malam hari ini orang paling kaya sedunia pun hidupnya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dunia bukan menjadi tolak ukur itu. Seorang hamba itu akan menjadi tenang hatinya. Yang menjadikan tenang, bagaimana kita selalu ingat kepada Allah. Orang kaya akan kena musibah. Seorang yang punya jabatan pun akan kena musibah. Tapi waktu Allah tidak berikan kepada dia ketenangan yang sungguhnya, dengan hartanya tidak menjadi tenang. Tapi orang miskin, dia kena musibah, kena penyakit, ditipu oleh orang, dia tidak akan sumpah dengan kehidupannya. Kenapa? Karena koneksinya dengan Allah kuat. Itu yang harus kita bangun pada saat ini. Makanya mudah-mudahan dengan membaca dzikir Rotibul Aqtos yang kita istiqomahkan ini, mudah-mudahan hati kita selalu diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepadanya, dalam keadaan di akhirat mendapat sahabat Nabi Muhammad, berkumpul di surga yang dalamnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena kebetulan yang di belakang sudah masuk.
itu saja yang bisa abang sampaikan. Dan semuanya harus cita-cita. Di rumah saya harus membaca zikir seperti baca di rumahnya masih paling tidak membaca sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.